Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih ngobrolin yang seru-seru. Apa sih Mbak kalau di sana yang paling khas banget yang menurut Mbak Ana itu tak terlupakan banget lah tentang sana? Kalau menyebut tentang apa ya Mbak khususnya? Chiang Rai atau Thailand khususnya? Iya, Chiang Rai, Apa? kalau Chiang Rai, ya Thailand pada umumnya ya makanan pasti ya. Makanan ya. Kalau Chiang Rai apa? Khao soi, khao soi itu mie kuning, kalau kita seperti mie kuning Aha, dengan aha. kuah gulai. Ada Wah. pilihannya ada dua, ada ayam, ada sapi. Terus ditaburin dengan irisan kol dan Aha, aha. juga pickle ya apa ya, Oke, fermented oke. Oh, oh. vegetable. Ya. Dan em, memang ya kita tahu lah ya, memang kalau Thailand itu masakannya ya eh, populer juga kan di tempat kita gitu. Jadi nggak jadi masalah ya Mbak ya tentang makanan atau adaptasi tentang keadaan atau lingkungan di sana. Satu lagi yang paling ketika kita meninggalkan Thailand yang paling akan kita kangenin menurut saya pasar malam. Hah, Jadi kenapa Thailand pasar itu, malam? iya dimanapun Anda berada, tidak harus pakai event tertentu. Pasar malam selalu ada di Thailand dan mereka itu sangat terorganize pasar malamnya. Baik, baik. Selalu ada. Ini seolah Selalu mengingatkan ada. kalau di Indonesia kan season tertentu itu tadi ya. Iya, iya. Kalau di Thailand nggak, always night market. Oke, oke, wow, seru banget. Kalau tentang Indonesia apa yang dikangenin? Sudah berapa lama belum pulang? Sejak Eh, pandemik. yang Iya, yang dikangenin pasti ya orang-orang dekat, keluarga pastinya, dan makanan sudah Makanan sudah juga ya. Benar, 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 olahraga. benar, 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 benar. Memang makanan Karena Indonesia well, juga nggak. karena kita masih di Asia Tenggara sih ya, jadi bahan-bahan masih bisa Yes, didapatkan, tapi yes. ketika ada em, yang tidak ada di sini, nah itu kita tidak bisa mengobati rasa kangen. Oke. Nanti aku paketin lah ya, apa yang pengen. Dan sekarang harus lewat kapal karena COVID. Selain Flight juga lewat kapal itu terbatas. entah nyampe entah enggak itu loh Mbak masalahnya. Anyways, Ya kita itu lagi berarti. kita tinggalkan topik makanan ini ya. Aduh, udah waktunya makan malam ini ya, bentar lagi. Mbak Ana, gimana ceritanya? Tadi sudah sempat disinggung di segmen pertama ketika memulai berkarir, di mana awalnya visa students kemudian jadi visa bekerja di sana begitu. Si ceritanya gimana komplitnya? Kebetulan ada opportunity untuk di kampus ini, Nepal University. Artinya proses rekrutmennya juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan rekrutmen pada umumnya di Indonesia, terutama yang sifatnya kerja-kerja di ranah akademik ya, misalnya kampus, Oke, oke, oke. perguruan tinggi dan juga sejenisnya. Jadi seperti kita harus melewati proses seleksi secara berkas dulu, secara dokumen. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan panggilan wawancara. Nah, dalam wawancara itu karena memang posisi pekerjaannya untuk mengajar, kita juga pada wawancara tersebut kita melakukan yang namanya demo atau ya mengajar dengan singkat. Jadi mereka ingin melihat kemampuan kita dalam mengajar Mengajar. atau cara kita mengajar juga. Jadi pertimbangan. Dan Oke. di beberapa posisi misalnya mereka akan prefer artinya memang tergantung kontrak kerjanya ya, tergantung posisinya, posisi yang ditawarkan. Kalau posisi yang ditawarkan seperti saya misalnya sebagai dosen full time atau dosen tetap begitu, mereka akan lebih prefer meng-hire orang-orang yang memang mau punya komitmen jangka panjang. Oke, Gitu. oke. Ya, itu hal-hal Yang perlu biasanya diperhatikan ya. ya perlu dipertimbangkan. Oke, oke. Kalau Mbak Ana mungkin bisa bercerita kepada saya dan juga teman-teman yang menyaksikan ini apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipersiapkan dalam menyambut opportunity bekerja di sana sih Mbak? Kayak mungkin tips-tips gitu. Ya, mungkin ada paling tidak 3 hal ya. Yang pertama, pengetahuan kita tentang dokumen. Oke. Jadi dokumen Oke. itu meliputi
baik dokumen internal kontrak kerja kita dengan institusi tempat kita bekerja, atau dan juga dokumen kepegawaian atau dokumen izin tinggal dan izin kerja kita dan izin kerja. Jadi kalau kita bekerja di sini kita harus memiliki visa dan juga work permit atau izin kerja. Itu kita harus mengurusnya di dua kantor yang berbeda. Yang satu kalau untuk work permit itu seperti dinas tenaga kerjaan begitu, dan kalau untuk visa ya itu di administrasi. Yang pertama kan dokumen kita harus aware, kita harus baca semuanya sebelum kita memang ada tangan kontrak. Nah, yang hal lain adalah tentang bagaimana kita adjust situasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya ya betul. Jadi bagaimana sudah menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, tidak usah malu bertanya, dan juga tetap selalu humble saja, karena kita sebagai pendatang ya, kita yang ya seperti orang Jawa lah, kita yang kulon begitu, kita yang nyelondoh begitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Selagi kita tetap selalu menjaga perilaku kita, karena orang Thailand kan juga culture-nya karena memang kerajaan ya, jadi yang namanya kesopanan itu ya sangat penting. Nah, yang terakhir menurut saya persiapan yang sifatnya teknis, misalnya misalnya tinggalnya mau di mana, kemudian di tempat Anda tinggal itu transportasi memadai atau tidak, kalau tidak harus punya transportasi pribadi, apakah bisa rental dulu atau langsung beli dan sebagainya, seperti itu. Jadi ketika hal-hal tersebut sudah dipersiapkan, ya insya Allah untuk bekerja atau tinggal di negara Thailand, let's say, contohnya akan mudah ya. Kalau untuk kesempatan kerja sebenarnya dibuka seluas-luasnya untuk ya bolehlah kita bilang ASEAN countries ya, atau international gitu kan Mbak di Thailand. Ya Thailand, saya juga sebetulnya baru menyadari itu ternyata marketnya orang Indonesia di Thailand itu menurut golong di sektor satu pendidikan, yang kedua sektor industri tapi sifatnya yang skill based ya, misalnya insinyur, misalnya teknik, itu mereka sangat membuka peluang negara-negara Asia. Keren. Terakhir Mbak Ana, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman di Indonesia yang saat ini tengah berjuang, bukan hanya sedang berjuang untuk selalu sehat, tetapi siapa tahu ya ada beberapa orang di sana yang berusaha untuk bangkit kembali, ada yang barusan collapse mungkin, atau yang masih terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin yang bisa saya bagikan atau kita saling mengingatkan begitu ya. Menurut saya situasi pandemik ini karena memang secara global terjadi, ini sebagai pengingat sih menurut saya bagi kita manusia, yang namanya ucapan syukur itu tidak hanya semata-mata kita ucapkan secara lisan, tapi benar-benar kita rasakan begitu bagaimana banyak hal-hal kecil yang secara keseharian kita miliki itu sangat-sangat bernilai. Dalam kondisi yang susah seperti ini juga, bagi teman-teman misalnya yang masih akan bangkit, berusaha bangkit dari keterpurukan baik secara finansial, berbagai situasi yang lain, percaya saja bahwa setiap usaha pasti akan memiliki hasil. Jadi selama kita tetap menggerakkan kaki kita, tetap berusaha sesuai kemampuan kita, rezeki tidak akan berhenti. Benar. Yang penting terus berusaha dan juga bergerak. Terima kasih banyak Mbak Ana atas waktunya hari ini. Keep in touch.
terus sehat selalu di sana. Amin, amin. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Salam buat teman-teman di sana juga ya. Baik, terima kasih Putri. Terima kasih. Itu dia pemirsa obrolan bersama Mbak Ana, dan juga kita tentu mendapatkan banyak hal, informasi bagaimana kesempatan kerja maupun kesempatan dalam menempuh jalur pendidikan di luar negeri. Semoga cukup menginspirasi Anda. Saya Putra Ramadhani, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ana. Kami. Cepet kan? Ya Allah, aku kangen banget. Mbak Ana. Oh, piye to iki? Kok ya Allah tenan. Aduh. Berarti di rumah pas agak mantuk. Aku jadi ceritanya tuh kemarin itu kan aku ada undangan. Jadi itu cerita-cerita bagaimana ceritaku dari Shanghai ke Indonesia itu ceritanya adalah waktu itu kan liburan winter. Nah, liburan winter itu aku ada undangan di Brunei. Jadi waktu ke Brunei aku mikir pulang dulu lah ke Indonesia. Orang Brunei Indonesia kan maksudnya kayak daripada balik langsung ke Shanghai gitu loh Mbak. Terus apalagi kan betul. Ada yang mau akomodir kan karena undangan. Jadi aku pulang ke Indonesia. Pulang di Indonesia tiba-tiba dapat surat dari kampus, seminggu kemudian tuh dapat surat dari kampus dilarang kembali sampai dengan tanggal waktu yang belum ditentukan. Kayak, ya orang tuaku kayak ya alhamdulillah sih kamu di sini, kayak maksudnya aku nggak kebayang kamu di sana ibu bapakku, tapi di sana itu aman Bu, bahkan temanku tuh tahu kondisi kayak gitu nggak mau balik ke Indonesia loh Mbak, teman-temanku di Shanghai itu. Nah mereka loh Mbak, apa tuh krisis, kalau di China khususnya mereka kayak 3 bulanan gitu lah ya lockdown gitu. Tapi kalau di Shanghai itu yang benar-benar relatif aman sih. Maksudnya kan kasus meninggal juga kayaknya cuma 1 atau 2 gitu. Terus yang positif juga di sini 0 malah. Gitu. Jadi itu memang ya relatif aman banget. Malah dari semester kemarin kan udah perkuliahan juga udah mulai seperti biasa. Ya kayak karena cerita tadi semua udah pulih. Di Shanghai Putri programnya ini pakai coursework? Iya, ada 1 tahun. Terus habis ini kemarin online udah selesai, terus bulan ini ada qualifying exam gitu. Terus habis itu aku paling nggak suka sih, makanya bulan ini aku kayak stres banget gitu loh kayak yang tapi udah belum tanggal 30 di antara semua tanggal. Kenapa milih tanggal 30 Desember ya, aku juga nggak tahu ini kenapa. Akhir tahun banget gitu loh Mbak, kayak teman-temanku di kelas tuh bilang ini aku nggak tahu ya pilihannya orang, mereka sampai kayak rasis gitu loh, orang China itu sukanya kayak gitu. Karena tahun lalu sebelum aku yang tahun sebelum pandemi gitu, yang 2019 akhir itu juga ada, kita tuh ada ujian juga tanggal 31 coba Mbak, 31 Desember. Jadi tuh kayak mereka tuh suka banget yang maksudnya apa ya, aneh-aneh di antara tanggal banyak gitu kenapa milih yang ya itulah. Tapi ya Mbak Ana, aku tahu kamu sedih itu pokoknya finger cross lah kalau untuk QA itu. Aku udah ngalamin mutah-mutah rasanya. Mutah-mutah gimana Mbak? Mutah-mutah gimana? Ya persiapannya ya, tapi nggak tahu ya mekanismenya nanti seperti apa kalau online. Kalau aku di programku itu QA itu tuh bener literally seharian dan nggak boleh keluar. Sama ya. Jadi itu kakak tingkatku tuh bilang kalau dulu yang nggak online itu ya kayak dijaga semua orang gitu loh Mbak. Iya di dalam ruangan dengan tangan kan. Aku pakai komputer. Nah, itu tulis tangan. Nggak boleh komputer. Kalau online ini mungkin online ini dah. Mau nggak mau. Jadi mau nggak mau. Jadi dia tulis tangan lalu iya diawasin. Jadi kayak nggak bisa ke kamar mandi gitu loh, bahkan bener-bener yang kalau ke kamar mandi masih boleh sih, tapi iya, bisa harus kayak gitu. Bener-bener ya bisa, tentu saja, tapi kan kayak mereka tuh bilang kalau bener-bener nggak bisa kamar mandi segala macam. Dan itu tuh kayak seolah-olah kita tuh suruh ibarat kata beban buat proposal setahun kita lakukan dalam waktu sehari. Seolah-olah. Itu telok banget. Aku nek kelingan QI telo pantel aku. Tapi ya sudahlah, udah berlalu. Ya, alhamdulillah kamu udah berlalu. Semua orang juga bilang tenang aja, nanti kalau udah ya udah gitu. Ya, pokoknya kalau udah QI itu kita udah kayak ngerasain oke, emang ini studi fokus riset gitu loh.
sekolah Mm-mm. gitu. Kan gitu kayak kita kalau di Indonesia tuh kayak kompre ya, ujian Iya, kompre. ya, sejenis kompre. Nah, itu habis tulis, habis itu lisan di tempat aku. Ya sama interview. Ya. Aku ngene, aku itu wis lali, Mbak, teori apa meneh online, aku di sini juga kayak kerja gitu kayak oh, kayak sinau apa ya? Aku bingung kayak aku wis lali ngono loh. Berapa berapa courses padahal? Hmm, kita ada tiga, tiga, tiga. Ada pilihannya dua, 11. 11. Mm-mm. Oh my God. Pilihannya dua. Tapi yang di ini kan tiga doang. Yang untuk Oh, qualifying examnya tiga doang. oh Yang tiga dua itu ya. kayak bebas dari keluar gitu. Jadi bebas keluar school. Jadi itu boleh milih dua. Terus kalau yang di schoolnya itu seingatku ada 9 apa 8 gitu. Aku lupa bahkan. Itu ya pokoknya total seingatku kayak ada 11. Total itu ada 11. Hmm. Terus yang di qualifying exam kan ada tiga. Ada metodologi, ada Mm-mm. statistik, sama satunya apa ya? Iya. Aku dapat sih wajib ya. Metodologi itu yang kayak seolah-olah kita bikin proposal dalam waktu Iya, sehari. iya, 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 Terus benar-benar. Metodologi, terus statistik, em, tuh. Sama apa satu? sama ini sih dua dua kalau aku dua mata kuliah wajib sama satu mata kuliah kita tentu Iya, itu diujiankan semua. benar-benar. Ya itu Mbak, yang punya aku itu, ya itu, metodologi, statistik itu yang wajib. Satunya lagi tuh aku lupa apa. Pokoknya yang ya teori-teori gitu lah ya. Mm-mm. Ya itulah, makasih, thank you so much. Semua orang juga pada pusing. Terus ini Iya. caranya online gimana ini belum dikasih tahu. Apanya? Metodologi online ini mau gimana tuh belum dikasih. Oh, oh ya kamu Soalnya ya tuh ya kayak ya ya. kejutan gitu loh kayak kan kita perlu tahu anak-anak. Ya kita kan perlu tahu Allah gitu. Itu Putri di situ beasiswa dari mana? Dari ini Ministry of Commerce. Oh, Jadi tapi dapat ditunjuk dari universitasnya gitu ya. dari kementerian enggak bebas milih universitas. Oh, oke. Bebas milih universitas, cuman kan kita juga milih-milih universitas mana yang international program kan. Aku nggak mau ngambil bahasa, Oh, aku nggak mau ngambil bahasa uh, China gitu, mau ngambil apa bahasa dulu, aku nggak mau lah. Maksudnya bahasa ya sambil lah belajar. Aku pengen menguasai juga, tapi itu. Jadi aku memilih yang memang siap international program dan tempatku hmm, yang siap gitu. Jadi di kelas itu hmm, nggak ada Chinese students, jadi kita semua international students, terus dosennya hmm, juga international, semua international sih, cuma tempatnya di sana dan tempatnya aja di sana. tempatnya di situ, terus sama fakultasnya ya, jadi orang adminnya Hmm. itu yang Nah, itu. iya, sama di sini juga kayak gitu. Jadi banyak sih teman-teman yang kayak milih apa itu namanya Chinese program gitu. Kalau Chinese program kan dia harus ngambil bahasa dulu. Hmm. Ada yang setahun, 2 tahun, Mbak, urung mulai. Tapi wes mumet sih kayak Makanya ni aku, hao ma ni hao ma. ya udah Aku serak kuat aku. silakan melanjutkan loh. Nanti Iya, dilanjutkan lagi. terima kasih ya Putri. Udah mengganggu. Sehat-sehat selalu. Mbak, Mbak juga Iya. ya, Mbak Ana, sehat dan bahagia. Aku nanti minta fotonya ya Foto untuk apa? kayak promo gitu. Nanti aku kasih contoh foto. Oh ya. Heeh. Ya. Ya. Assalamualaikum. Salam, bye.